Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Syamsuddin SPD MPD sebagai guru kami, dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu rekan-rekan mahasiswa S2 Pendidikan Fisika 2020. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya sendiri Muhammad Basir akan menjelaskan tentang uji non-parametrik. Di antaranya adalah uji Mann-Whitney, uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji Kruskal-Wallis serta post hoc dan analisisnya. Kita tahu bahwa metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Pada umumnya, data yang digunakan adalah data berjenis nominal dan ordinal yang tidak terdistribusi normal, yang mana jumlah datanya berjumlah kecil, kurang dari 30, sehingga dalam perhitungan-perhitungannya nanti dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan efisien karena tidak memerlukan dasar-dasar matematika dan statistika yang mendalam. Untuk uji non-parametrik ini sendiri, kalau dilihat dari sifat variabelnya, ada variabel yang memiliki sifat dependent atau saling berhubungan, dan ada juga variabel yang bersifat independen atau tidak saling berhubungan. Kalau dibagi berdasarkan dua variabel, maka ada beberapa uji yang bisa kita gunakan. Misalnya pada uji dependent itu ada uji McNamara, uji Wilcoxon, uji Cochrane, uji Friedman. Sedangkan pada uji independen, ketika memiliki dua variabel atau lebih, saat datanya berskala ordinal atau numerik, maka kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney dan uji Kruskal-Wallis. Sedangkan saat variabelnya 2, skalanya interval atau rasio, maka kita dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Ini bisa 2 variabel atau juga bisa lebih. Kemudian nanti ada namanya juga uji lanjut untuk menganalisis ketiga uji non-parametrik independen ini. Dalam pembahasannya, kita akan membicarakan keempat topik besar ini. Yang pertama adalah uji Mann-Whitney. Yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov. Yang ketiga, uji Kruskal-Wallis. Yang keempat, uji lanjut atau uji post hoc. Kita akan membahas berkaitan dengan pengertian, metode, serta contoh perhitungan yang manual dan SPSS-nya. Adapun perbedaan dan kesamaan dari keempat uji yang akan kita bicarakan kali ini. Yang pertama adalah uji Mann-Whitney, yaitu uji yang digunakan untuk menguji dua kelompok independen atau saling bebas yang diambil dari suatu populasi penelitian. Sedangkan uji Kruskal-Wallis yaitu uji yang dapat digunakan untuk menguji perbandingan lebih dari dua kelompok populasi yang independen. Berikutnya uji Kolmogorov, yaitu uji yang digunakan untuk memutuskan jika sampel berasal dari populasi dengan distribusi spesifik atau tertentu. Selanjutnya lagi ada uji post hoc. Uji post hoc atau uji lanjut ini digunakan untuk membuat perbandingan yang lebih spesifik pada hasil uji penelitian. Uji post hoc juga terdapat pada uji parametrik maupun uji non-parametrik. Kesamaannya pada uji Mann-Whitney, uji Kruskal-Wallis, uji Kolmogorov, dan post hoc itu memiliki skala data ordinal. Skala data ordinal pada Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis maupun uji post hoc atau uji lanjutnya.
Kemudian berupa ranking ya, karena dia non parametrik. Berikutnya lagi, tidak mensyaratkan distribusi normal. Selain itu juga sampelnya independen atau bebas. Yang pertama kita akan membicarakan tentang uji Mann-Whitney atau U-test. Apa itu uji Mann-Whitney? Uji Mann-Whitney atau uji U digunakan untuk menguji dua kelompok independen atau saling bebas yang diambil dari suatu populasi penelitian. Uji U merupakan pilihan atau alternatif dari uji non-parametrik apabila uji T independen tidak dapat dilakukan karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Jadi dia merupakan alternatif dari uji T. Selain itu juga bentuk data yang dianalisis bukan berupa skor asli atau data mentahnya, tetapi menggunakan data ranking. Asumsi dalam uji Mann-Whitney atau syarat-syarat uji Mann-Whitney dapat dilakukan. Yang pertama adalah variabel independen harus diukur dalam skala interval, rasio, ataupun ordinal. Datanya berasal dari dua kelompok. Kemudian sampel harus saling bebas. Artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Selain itu juga data tidak harus berdistribusi normal, sehingga tidak perlu diuji normalitasnya. Prosedur dalam uji Mann-Whitney. Yang pertama adalah formulasikan hipotesisnya, di mana H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. Kemudian HA atau H alternatifnya atau H1-nya adanya perbedaan rata-rata sampel yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah tentukan nilai taraf signifikannya atau alfanya dan U-tabelnya. Alfa yang digunakan biasanya 5% atau 0,05 atau bisa juga 1% 0,01. Nilai U-tabel dengan N1 dan N2 tertentu. Artinya bisa kita lihat di dalam tabel yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah penentuan kriteria pengujian. Apabila U-nya, U hitungnya lebih besar dari sama dengan U-tabelnya, maka H0 diterima. Artinya H1 ditolak. Sedangkan U hitungnya lebih kecil daripada U-tabelnya, maka H0 ditolak. Artinya H1-nya diterima. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi menentukan nilai uji statistik atau nilai U-nya dengan cara menggabungkan kedua sampel dan memberi urutan tiap-tiap anggota, dimulai dari pengamatan terkecil sampai yang terbesar. Selain itu juga kita menentukan nilai ranking atau jumlah rankingnya R1 dan R2 dan seterusnya, R1 dan R2, dan juga gabungan dari nilai sampelnya ya, N1, N2 dan seterusnya. Kalau dia cuma dua variabel, maka cukup sampai 2. Kemudian selain itu juga menghitung nilai statistik U-nya. Kalau perhitungan manualnya adalah seperti ini ya. Nilai statistik uji U untuk N kurang dari sama dengan 20. Seperti yang ada di slide ini. U1-nya seperti ini, kemudian U2-nya adalah yang sebelah kanan ini. Dimana U1 itu merupakan jumlah peringkat 1, U2 jumlah peringkat 2, N1 adalah jumlah sampel 1, N2 adalah jumlah sampel 2. R1 adalah jumlah ranking pada sampel 1, R2 adalah jumlah ranking pada sampel 2. Setelah dihitung, maka nanti akan diperoleh hasil, ya kan? Dari hasil itu kita pilih nilai U yang terkecil. Baru kita bisa memutuskan atau membuat keputusan H0 diterima atau ditolak. Dengan syarat H0 diterima bila U hitungnya lebih besar dari sama dengan U tabel. Kalau H0 ditolak bila U hitungnya lebih kecil daripada U tabel. Nah, kalau dia
Untuk uji U yang nilai sampelnya lebih dari 20, maka tes signifikansi untuk sampel besar ini menggunakan harga kritik Z dengan formula rumusan seperti yang ini ya. Nah, U yang di sini itu menggunakan U yang terkecil ya. Kalau kita ingin memutuskan hasil dari perhitungannya adalah ketika H0 dikatakan diterima bila harga Z hitung lebih kecil dari sama dengan Z tabel. Sedangkan H0 ditolak bila harga Z hitungnya lebih besar daripada Z tabel. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh dari penerapan uji Mann-Whitney, di mana seorang peneliti ingin mempelajari efektivitas implementasi kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 dalam meningkatkan kemampuan HOTS siswa. Maka pelajaran fisika di SMA yang tercermin dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah fisika yang diperoleh siswa setelah pemberlakuan kedua kurikulum tersebut. Untuk maksud tersebut telah dipilih secara acak 8 siswa yang telah mengikuti KTSP dan 5 siswa sedang mengikuti kurikulum 2013, sehingga diperoleh skor kemampuan pemecahan masalah fisika yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Untuk menentukan atau menghitung uji Mann-Whitney secara manual diperlukan langkah-langkah. Yang pertama adalah perumusan hipotesisnya, di mana H0 sama dengan nilai ujian fisika kurikulum KTSP lebih dari sama dengan nilai ujian fisika kurikulum 2013. H1 atau H alternatifnya nilai ujian fisika kurikulum KTSP kurang dari nilai ujian fisika kurikulum 2013. Yang kedua, menentukan nilai U kritis. Misalnya alfanya sama dengan 0,05 dengan N1 sama dengan 8 dan N2 sama dengan 5, diperoleh pada tabel U-nya yaitu sama dengan 8. Langkah berikutnya setelah kita menentukan hipotesisnya dan U kritisnya, maka kita mengurutkan data dari yang terkecil menuju yang terbesar. Skor terkecilnya diberi angka 1 dan yang lebih besar diberi angka 2 dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat ada skor untuk KTSP dan untuk kurikulum 2013. Ini sebelah ini rankingnya, ranking KTSP dan ranking kurikulum 2013. Nah, dari skor KTSP terdiri dari 8 siswa, N1-nya, N2-nya kurikulum 2013 terdiri dari 5 siswa. Dan ranking KTSP-nya R1 itu sama dengan 42,5, R2 sama dengan 48,5. Setelah itu kita hitung masing-masing U-nya ya. U yang KTSP maupun U untuk kurikulum 2013 menggunakan persamaan atau rumus uji U ya. Nah, setelah dimasukkan angkanya N1, N2, R1-nya, ranking 1-nya, diperolehlah hasil perhitungan U untuk KTSP 33,5, sedangkan U untuk kurikulum 2013 sama dengan 6,5. Sehingga nilai U-nya yang diambil adalah nilai U yang terkecil dari kedua rumus ini gitu ya, yaitu U sama dengan 6,5. Untuk memeriksa kebenaran hasil ini, kita dapat mengecek U terkecilnya sama dengan N1 kali N2 min U terbesar. 40 min 33,5 sama dengan 6,5. Maka hasilnya benar. Setelah itu kita tentukan hasil tadi dan kita buat kesimpulannya berdasarkan nilai U pada tabel Mann-Whitney ya, tabel U. Jadi kalau kita lihat
statistik jika U-nya lebih kecil dari sama dengan U kritisnya, U tabelnya, itu maka H0-nya ditolak. Sedangkan ketika U-nya lebih besar daripada U kritisnya, maka H0-nya diterima gitu. Karena 6,5 lebih kecil dari sama dengan 8 pada U tabel, maka H0-nya ditolak. Atau kemampuan pemecahan masalah fisika siswa pada kurikulum KTSP lebih rendah dibandingkan kurikulum 2013. Dengan demikian, implementasi kurikulum 2013 lebih efektif meningkatkan HOTS dalam pembelajaran fisika daripada KTSP. Yang kedua, kita akan membahas tentang uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Uji Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Maksudnya distribusi normal baku itu adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-score dan diasumsikan normal. Asumsi dari uji Kolmogorov sendiri, yang pertama data berskala interval atau rasio, artinya kuantitatif. Kemudian datanya data tunggal, belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan juga dapat digunakan untuk sampel yang besar maupun sampel yang kecil. Selanjutnya langkah-langkahnya dalam uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya lagi, langkah-langkah untuk menentukan uji Kolmogorov-Smirnov ini, yang pertama adalah merumuskan hipotesisnya, di mana H0-nya sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. H1-nya adalah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. B-nya, yang B, data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang C, data ditransformasikan ke skor baku, artinya ZI sama dengan XI min mu dibagi sigma. XI adalah data ke I, mu adalah rata-rata nilai data, sigma adalah simpangan baku data. Setelah itu kita tentukan gitu. Nah, sekarang adalah langkah-langkah untuk menentukan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, kita merumuskan hipotesisnya, di mana H0 adalah sampel berasal dari populasi Nah, sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, merumuskan hipotesis, di mana H0-nya adalah sampel yang berasal dari distribusi. Nah, sekarang langkah-langkah dalam melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis, di mana H0-nya adalah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian H1 atau H alternatifnya, sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Berikutnya, yang kedua, data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang ketiga adalah data ditransformasikan ke skor baku, di mana ZI sama dengan XI min mu dibagi sigma. XI-nya ini adalah data ke I, mu adalah rata-rata nilai data, sigma adalah simpangan baku data. Selanjutnya, kita menentukan luas kurva menggunakan Z-tabel. Kemudian setelah itu menentukan kumulatifnya. Dari nilai baku Z ditentukan nilai probabilitas kumulatif SXI. Jadi kita bisa peroleh dari Z-tabel berdasarkan distribusi normal. Kemudian nilai probabilitas harapan atau teoritis kumulatifnya F0
XI itu sama dengan I dibagi N. Kemudian nilai mutlak. Setelah itu kita tentukan nilai mutlak maksimumnya dari selisihnya S XI dan F0 XI. Sehingga itu dinotasikan, disimbolkan sebagai D-nya. Nah, D ini nanti kita tentukan lagi menggunakan tabel D ya. Dimana misalkan N-nya 10 dan alfanya sama dengan 0,05, maka diperoleh D tabelnya 0,410. Untuk kriteria pengujian, jika D hitung atau D0 itu lebih kecil daripada D tabel, maka H0-nya diterima. Sedangkan D hitungnya lebih besar daripada D tabel, maka H0-nya ditolak. Dapat disimpulkan bahwa saat D hitung lebih kecil dari sama dengan D tabel, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Sedangkan D hitung lebih besar daripada D tabel, maka sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Nah, ini adalah contoh penerapan uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam sebuah penelitian diperoleh nilai ulangan fisika siswa SMA kelas 10 dengan sampel sebanyak 27 orang. Diambil secara acak atau random, didapatkan data sebagai berikut. Dengan alfa atau taraf signifikannya 5%. Pertanyaannya, apakah data tersebut di atas diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Jadi ini adalah datanya. Bagaimanakah kita bisa mengetahui apakah data ini terdistribusi normal? Secara manual, langkah-langkah untuk menentukannya, yang pertama adalah merumuskan hipotesis ya, di mana H0-nya sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, H1 atau H alternatifnya sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Yang kedua, kita tentukan taraf signifikansinya, di mana yang sering digunakan adalah alfa sama dengan 5% atau 0,05. Bisa juga 0,01 atau 1%, tapi yang sering adalah 5%. Yang ketiga, kita urutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar, seperti pada slide yang selanjutnya nanti. Nah, ini kita urutkan datanya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sini ada 67, 67, 68, seterusnya sampai 80 yang terbesar. Setelah itu kita hitung seperti langkah-langkah yang tadi, mencari Z-nya, yang mana Z adalah XI-nya dikurang mu dibagi sigma. Didapatlah angka-angka seperti ini ya di tabel ini. Begitupun yang Z XI-nya untuk kumulatifnya. Nah, ini adalah data yang sudah kita urutkan gitu ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang pertama 67, 67, 68 dan seterusnya sampai 80 yang terbesar. Setelah itu kita hitung Z-nya menggunakan persamaan Z XI min mu dibagi sigma. Nah, didapatlah angka-angka ini gitu ya. Begitupun perhitungan yang lainnya. Ada menentukan kumulatif ya, probabilitas yang dengan Z bakunya. Kemudian ini adalah probabilitas kumulatif teoritisnya, dan ini adalah selisihnya atau nilai D-nya nanti. Nah, setelah didapat, maka kita bisa melihat di manakah D yang memiliki nilai paling besar atau paling tinggi dari ke-15 sampel ini gitu. Nah, ini adalah data-data yang sudah kita urutkan gitu ya. Seperti ini 67, 67 sampai 80 yang paling tinggi. Tapi itu posisinya di bawah. Nanti ada juga data berikutnya sampai 27 sampel ya. Nah, setelah itu dihitung lagi Z-nya, dihitung lagi probabilitas kumulatifnya, kemudian selisihnya atau sebagai D-nya. Nah, dari tabel
D ini nanti kita lihat manakah data yang maksimumnya atau paling besar. Selain dari tabel itu, ini juga tabel selanjutnya tadi setelah 15, 16, 17, 18 sampai 27 gitu ya. Ini 98 nilai tertinggi untuk nilai skor ulangannya. Dari itu semua kita dapatkan X-nya, X barnya. Dari itu semua kita dapatkan X-nya ini nilainya adalah 812,963 ya, dihitung. Kemudian nilai ininya juga tadi kita untuk menghitung Z-nya, simpangan bakunya ya, 1,028 ya. Nah, selain ini juga ada data selanjutnya dari 16 sampai 27 gitu ya. Ini nilai X-nya, ini nilai simpangan bakunya. Setelah dapat semua diperoleh, maka langkah berikutnya adalah kita tentukan nilai Z-table atau normal bakunya. Dengan melihat nilai masing-masing angka tadi ya, diperoleh seperti ini. Nanti kita bisa menentukannya melalui tabel Z ini. Setelah itu kita tentukan nilai D-table. Nilai D-table yang diperoleh dari angka atau tabel kritis ya, uji Kolmogorovnya saat alfanya sebenarnya 0,05 dan jumlah siswanya, jumlah sampelnya itu 27, maka didapatkan pada tabel 0,254. Jadi berdasarkan nilai alfa itu, maka D-table dilihat dari nilai kritis itu atau nilai normalitas Kolmogorovnya sebesar 0,254. Tinggal kita buat kesimpulan menolak atau menerima hipotesis 0. Nah, di sini kita bisa lihat nilai mutlak maksimum untuk F0xi dan Sxi diperoleh D-nya itu sama dengan 0,1440. Ini dari data yang tadi, data paling besar ya. Sehingga daerah penolakan menggunakan rumus D hitung lebih kecil dari D-table, artinya 0,1440 lebih kecil daripada 0,2540. Berarti H0-nya diterima sehingga H1-nya ditolak. Artinya data berasal dari populasi yang berdistribusi hasil normal ya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang uji Kruskal-Wallis atau uji H. Uji Kruskal-Wallis atau dikenal uji H adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji perbandingan lebih dari dua kelompok yang independen dengan data berbentuk ranking. Uji ini juga merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney atau uji U, di mana uji Mann-Whitney hanya berlaku pada dua kelompok populasi saja, tidak bisa lebih. Kalau dia lebih dari dua, maka kita bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis. Dan alternatif ya, sebagai alternatif dari uji ANOVA satu arah saat asumsi statistik parametriknya tidak terpenuhi atau datanya tidak terdistribusi normal. Kemudian bila data yang terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut kita ubah dulu menjadi data ordinal. Seperti itu ya. Asumsi yang terdapat dalam uji Kruskal-Wallis atau syaratnya, yang pertama, data untuk analisis terdiri atas K sampel acak berukuran N1, N2, NK dan seterusnya. Bisa lebih dari 2 ya, 3, 4 ya. Kemudian variabel independen berskala
Nah, adapun asumsi atau syarat dalam uji Kruskal-Wallis ini, yang pertama, data untuk analisis terdiri atas K sampel acak berukuran N1, N2, dan seterusnya. Variabel independen yang digunakan setidaknya berskala ordinal, lebih dari 2 kategori. Yang ketiga, variabel yang diamati kontinu. Yang keempat, fungsi sebaran K populasi identik atau beberapa populasi cenderung memiliki nilai yang lebih besar dari populasi lainnya. Adapun prosedur untuk uji Kruskal-Wallis, yang pertama kita seperti sebelum-sebelumnya juga ya, menentukan hipotesisnya, di mana H0 adalah mu A sama dengan mu B atau lebih dari 2 sampel, di mana diartikan sebagai rata-rata K populasi sama. H1 atau H alternatifnya mu I tidak sama dengan mu J. Untuk I dan J paling sedikit satu yang berbeda gitu ya. Rata-rata K populasinya berbeda. Kedua, tentukan taraf signifikansinya atau alfa, di mana biasanya alfanya sama dengan 5% atau 0,05. Selain itu kita juga mencari tabel chi-square-nya atau tabel, selain itu kita juga mencari tabel chi-square dengan derajat kebebasan sama dengan K-1 ya. Ketiga, temukan jumlah peringkat untuk setiap sampel. Jadi buat daftar peringkatnya dari gabungan dalam urutan menaik ya, dari R1, R2 gitu ya. Untuk I sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Nah, sekarang yang keempat, yaitu menentukan nilai uji statistik. Jika tidak terdapat angka kembar atau sama, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini ya, yang atas. Sedangkan kalau terdapat angka kembar atau sama, baik antar variabel atau di dalam variabelnya, maka rumus yang kedua ini yang kita gunakan. Sebenarnya rumus pertama dan kedua itu kurang lebih saja, namun rumus yang kedua ini melengkapin ya, dimana ada seper ya, dibagi 1 min sigma T per N pangkat 3 min N, dimana K nya adalah banyak sampelnya, NJ adalah banyak kasus dalam sampel ke J, N adalah banyaknya kasus dalam semua sampel. Yang ini sigma mulai dari J sampai sama dengan 1 hingga K adalah jumlah seluruh K sampel. T yang besar ini atau nanti disebut TIS-nya itu sama dengan T pangkat 3 min T. T kecil adalah banyaknya observasi yang berangka sama. Nah, langkah berikutnya adalah kriteria uji H. Untuk menentukannya, kita dapat melihat H hitung dan chi-square tabelnya. Jika H hitungnya lebih besar dari sama dengan chi-square tabelnya, atau DF derajat kebebasannya sama dengan K-1, maka H0-nya ditolak. Sedangkan jika H hitungnya lebih kecil daripada chi-square tabelnya, atau derajat kebebasannya sama dengan K-1, maka H0-nya diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil keputusan apakah sampel tersebut diterima atau ditolak, tergantung dari kriteria uji H ini. Nah, ada uji lanjut pada uji Kruskal-Wallis. Uji lanjut ini dilakukan apabila kesimpulan pengujian hipotesisnya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, artinya ada perbedaan. Misalkan kita ingin membandingkan kelas A, B, C, dan D. Nah, kalau kesimpulannya nanti ada perbedaan, maka kita harus cari tahu mana saja yang beda, mana saja yang sama. Itu. Sehingga uji lanjut ini dilakukan ketika kesimpulan itu H0-nya ditolak. Gitu. Nah, untuk uji lanjut ini, hipotesis yang kita gunakan adalah H0-nya itu mu U sama dengan mu V. Jadi kita menggunakan dua variabel atau dua perlakuan. Sedangkan untuk H1 atau H alternatifnya, ini ada hipotesis satu arah ke kanan, ada hipotesis
satu arah ke kiri dan ada hipotesis dua arah. Tergantung keinginan peneliti. Jika peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan atau tidak, maka dia menggunakan hipotesis yang dua arah yang ini. Tapi kalau kita ingin melihat mana yang terkecil atau mana yang terburuk, maka kita menggunakan hipotesis satu arah ke kiri. Sedangkan kalau kita ingin melihat mana yang terbesar atau yang terbaik, maka kita menggunakan hipotesis satu arah ke kanan. Seperti itu. Nah, untuk kriteria uji tolak H0 jika kalau kita ingin menggunakan hipotesis satu arah ke kiri atau satu arah ke kanan, maka kita menggunakan kriteria uji yang ini ya, satu arah. Artinya kita menghitung nilai mutlak, selisih nilai mutlak rankingnya. Kemudian kalau dia ingin melihat hipotesis yang dua arah, maka kita menggunakan kriteria pengujian yang ini. Sebenarnya antara kriteria satu arah maupun dua arah sebenarnya sama, kurang lebih saja. Namun berbedanya di ada alfa per 2-nya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh penerapan dari uji Kruskal-Wallis. Seorang guru ingin meneliti apakah ada perbedaan nilai ujian fisika yang signifikan di antara 20 siswa yang hobi membaca, olahraga, dan musik. Masing-masing hobi serta nilai yang diperoleh siswa tersebut seperti tercantum pada tabel di samping. Di sini hobinya membaca kita simbolkan sebagai angka 1, kemudian yang olahraga angka 2, kemudian hobi musiknya adalah yang angka 3. Masing-masing nilainya seperti yang ada di tabel ini. Nah, untuk menentukan soal tadi, kita perlu merumuskan hipotesisnya dulu, di mana H0-nya adalah kemampuan siswa-siswa dari ketiga hobi tersebut sama. Kemudian H1-nya atau H alternatifnya kemampuan siswa-siswa dari ketiga hobi tersebut tidak sama. Artinya nilai tengah dari ketiga hobi tersebut tidak sama. Langkah kedua dalam uji Kruskal-Wallis secara manual ini, kita menentukan taraf signifikansinya, yaitu alfa sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Selain itu, untuk menentukan nilai derajat kebebasan atau DF-nya, kita menggunakan jumlah kelompok sama dengan K, di mana DF sama dengan K-1, sehingga nilai DF sama dengan 3-1 sama dengan 2. Maka Chi-square-nya dapat dilihat pada tabel. Tabelnya seperti apa? Ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah tabel distribusi Chi-square, di mana setelah kita lihat, kita peroleh angka 5,99148. Maka nilai kritiknya harus lebih besar dari 5,991 atau berada pada H hitung lebih besar daripada Chi-square. Artinya hasil perhitungan Kruskal-Wallis untuk data kasus ini harus lebih besar daripada 5,991 agar kita dapat menolak H0-nya. Selanjutnya, setelah kita lihat Chi-square-nya, kita jumlahkan peringkatnya gitu ya. Totalin untuk yang hobi membaca, jumlah siswa 77 orang, total rankingnya 119, rata-ratanya 17. Kemudian olahraga 7 orang, 7 siswa, total rankingnya 54,5, rata-rata rankingnya 7,79. Sedangkan musik 6 siswa, total rankingnya 36,5 dan rata-rata rankingnya 6,8. Nanti kita akan masukkan dalam data perhitungan. Nah, ini adalah cara menghitung H hitungnya. Setelah dihitung dengan persamaan H hitung, maka diperoleh 13,2675. Namun setelah kita lihat tadi di urutan rankingnya dan di urutan nilai siswanya, ada terdapat angka yang sama gitu ya, maka diperlukan langkah penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Penyesuaiannya dengan menghitung hitungan lanjutannya gitu ya.
dibagi dengan 1 min sigma T pangkat 3 min T N pangkat 3 min N, dimana T-nya itulah jumlah tiles-nya ini gitu, sehingga diperoleh H hitungnya 13,318. Nah, dari nilai kritis chi-square dengan derajat kebebasan 2 dan tingkat signifikan 5,991 diperoleh dari chi-square tersebut, daerah penolakan H0 berada di sini gitu ya. Karena nilai Kruskal-Wallis yakni 13,318 lebih besar daripada nilai kritis chi-square, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain, terdapat perbedaan nilai fisika yang signifikan dari ketiga hobi tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang uji post hoc atau uji lanjut. Nah, uji post hoc ini atau uji lanjut ini berarti menganalisis hasil data penelitian yang sering kali didasarkan pada tingkat kesalahan probabilitas setidaknya satu kesalahan tipe 1 dalam satu kelompok perbandingan gitu, atau kesalahan yang salah memilih taraf signifikan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan nantinya. Uji post hoc ini juga umumnya menggunakan distribusi sampling yang membandingkan min dari banyak sampel. Atau uji post hoc ini kita gunakan untuk membuat perbandingan yang spesifik untuk mengurangi terlalu banyaknya kekeliruan dengan membuat perbedaan yang lebih spesifik menjadi cukup substansial sebagai hasil dari variasi sampling acak sebelum kita menyatakan perbedaan itu menjadi signifikan secara statistik. Syarat uji post hoc ini atau uji lanjut ini, yang pertama hasil analisis menunjukkan perbedaan nyata di mana P-nya lebih kecil dari 0,05 atau sangat nyata P lebih kecil dari 0,01. Ini adalah taraf signifikannya. Yang kedua, jumlah perlakuan lebih dari 2, maka perlu dilakukan uji lanjut. Tujuannya supaya kita dapat membedakan di antara perlakuan tersebut yang manakah yang berbeda nyata dan mana yang tidak nyata. Jika perlakuannya hanya 2, sudah pasti jelas ada terlihat perbedaannya. Namun jika lebih dari 2, maka perlu dilakukan uji lanjut atau uji post hoc. Contoh perlakuannya, dalam pengujian hipotesis kita dapat menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak hipotesis. Jika kita menolak hipotesis, artinya bahwa dari variabel-variabel yang kita uji terdapat perbedaan yang signifikan. Misalnya kita menguji 4 metode mengajar terhadap prestasi siswa. Kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan dari keempat metode tersebut. Akan tetapi kita tidak mengetahui metode manakah yang berbeda dari keempatnya. Secara statistik, kita tidak bisa mengatakan bahwa yang terbaik hanya dengan memperhatikan rata-rata dari setiap metode tersebut. Sehingga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan metode manakah yang berbeda, maka statistik memiliki uji lanjut atau uji post hoc untuk mengetahui variabel manakah yang memiliki variabel yang signifikan. Ada beberapa uji post hoc yang umum digunakan ya. Nah, jadi satu-satunya perbedaan di antara uji post hoc ini bahwa lebih konservatif daripada yang lain gitu. Ada LSD, ada Banferroni, kemudian Sidak, Tukey, Duncan, dan lain-lain ya. Namun kali ini kita hanya akan menggambarkan salah satu di uji post hoc, yaitu uji HSD Tukey ini. Nah, HSD atau singkatan dari beda nyata jujur. Tes ini melibatkan penentuan nilai HSD kritis untuk data. Bagaimana cara perhitungannya? Cara perhitungan dari uji Tukey ini seperti yang ini ya. Nah, uji beda nyata jujur ini sangat bagus digunakan untuk mengetahui atau memisahkan perlakuan yang memang benar-benar berbeda. Gitu. Metode ini dikenal tidak terlalu sensitif. Kalau kita menghitung adalah HSD-nya sama dengan Q alpha MKD dibagi N kali alpha. MKD ini varians dalam kelompoknya. Q alpha-nya nilai kritisnya, N ada banyaknya cacah untuk masing-masing kelompok. Nah, untuk kriteria pengujiannya, bandingkan nilai mutlak selisih kedua rata-rata yang akan kita lihat perbedaannya dengan nilai HSD. Sesuai dengan kriteria, jika X1 bar dikurang X2 bar itu lebih besar daripada nilai HSD-nya, maka H0-nya ditolak atau
berarti berbeda nyata. Kalau HSD nilai X barnya tadi lebih kecil dari sama dengan HSD-nya, maka H0-nya diterima atau tidak berbeda nyata gitu. Langkah-langkah pengujian HSD ini, yang pertama menentukan rataan perlakuan yang diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Selanjutnya dihitung selisih mutlaknya tadi, yang X barnya antara rataan perlakuan ke I dengan rataan perlakuan ke H. Kemudian dibandingkan dengan nilai kritis HSD yang telah ditentukan alfa sebelumnya. Selanjutnya perlakuan yang berbeda dengan perlakuan yang dibandingkan harus ditandai. Nah, ini adalah tandanya. Tanda kalau bintang 1 sifatnya adalah signifikannya terlihat nyata gitu ya. Artinya jika nilai selisih mutlak lebih besar daripada HSD pada taraf signifikan rendah ya, umumnya 5%. Kalau dia bintang 2 ini sangat nyata, umumnya digunakan pada taraf signifikan yang 1%, maka hasilnya terlihat atau disebut berbeda nyata. Langkah terakhir membuat keputusan menolak atau tidak menolak hipotesis 0. Nah, ini contohnya, contoh perlakuannya. Bagaimana kita membuat dari analisis ini ya, hasil belajar siswa ketika diterapkan atau diberikan perlakuan metode belajar yang berbeda, lalu dianalisis, maka diperoleh hasil seperti ini. Di mana A itu adalah pendekatan pembelajaran, B kreativitas siswa, bintang 1 adalah signifikannya, signifikan pada alfa 0,05, bintang 2 tidak signifikan pada alfa 0,05. JK ini jumlah kuadrat, DK ini derajat kebebasan, MK min kuadrat, F0 nya harga varian hasil hitung, FT nya harga varian pada tabel. Kemudian setelah itu dihitung dengan perhitungan manual HSD nya. Jika MKD nya tadi kita dapat 5,659, kemudian rata-rata nilai mutlaknya ini adalah 1,65, maka diperolehlah hasil HSD nya 1,060. Dari perhitungan ini maka diperoleh X barnya ya kan, yang sama dengan 1,65 itu lebih besar daripada nilai HSD-nya. Dengan demikian H0 ditolak. Artinya pendekatan pembelajaran inquiry berbeda secara signifikan dengan pendekatan pembelajaran ekspositori terhadap prestasi belajar siswa. Begitupun pembuktian untuk mengetahui signifikan perlakuan terbaik yang lainnya gitu. Baik, pada tahap ini kita akan melakukan pengujian hipotesis menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang mana kita akan melakukan uji Mann-Whitney, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Kruskal-Wallis, uji post hoc serta analisisnya nanti. Nah, yang pertama adalah uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini kita melihat perbandingan dari nilai kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Nah, setelah kita input datanya di SPSS ini, kita langsung pilih analyze. Kemudian di sini kita pilih non parametric. Kemudian cari legacy dialogs. Terus pilih yang namanya two independent samples. Klik. Kemudian ini ditaruh di sini ya. Bisa dikembalikan, boleh kembalikan dulu. Nah, di sini adalah nilai ujian fisika, yang ini adalah kurikulumnya. Tes variabel listnya, ini grouping variabelnya karena ada 2 grup ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Sebelum OK kita pilih dulu di sini 1, di sini 2 ya, karena dia ada 2 grup, kurikulum KTSP dan 2013. Diklik continue, kemudian diklik OK. Maka kita akan memperoleh hasilnya dari Mann-Whitney ini. Ini adalah data deskriptifnya. Kemudian yang ini adalah hasil uji Mann-Whitney-nya. Ini yang terpenting untuk melihat pengaruhnya atau signifikansinya. Kita bisa melihat nilai dari asimsiknya. Di sini adalah 0,48. Nah, kalau kita mau menentukan H0 diterima atau ditolak,
kita melihat ketentuannya, yaitu jika asimsiknya kurang dari 0,05 maka H0-nya diterima. Artinya ada perbedaan yang signifikan ya antara hasil belajar dari atau nilai ujian dari kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Nah, uji yang kedua kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov pada satu sampel ya, nilai ujian fisika sebanyak 27 siswa. Ya, dari ini datanya sudah kita input, kemudian sudah kita setting variabelnya. Selanjutnya kita tinggal memilih analyze, kemudian pilih non parametric test, kemudian cari legacy, lalu diklik one sample KS. Nah, setelah itu dimasukkan dua-duanya, kemudian dilihat ini sudah normal ya, baru diklik OK. Nah, akhirnya diperoleh data Kolmogorov-Smirnovnya seperti ini ya pada SPSS. Jadi cara bacanya kita bisa melihat nilai dari ini, nilai ulangannya, kemudian di sini ada asimsiknya, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa H0-nya diterima ya, jadi dianggap data ini terdistribusi normal seperti itu ya. Karena ini satu sampel maka dia tidak bisa dilakukan uji lanjut. Nah, yang terakhir adalah uji Kruskal-Wallis dan analisis post hoc-nya nanti. Jadi di sini ada data berupa hobi dan nilai ya, sudah kita input. Di sini variabelnya sudah kita setting. Kemudian kita langsung memilih analyze ya, lalu pilih non parametric test gitu, cari kemudian legacy, kemudian cari Kruskal-Wallis yang ini. Nah, independent sample test. Setelah itu ini bisa dibalikin dulu ya, di sini juga bisa dibalikin. Nah, setelah awalnya seperti ini kita bisa masukkan hobi sebagai groupingnya, kemudian nilai itu adalah variabel tesnya. Nah, di sini sudah pasti Kruskal-Wallis, tidak usah dirubah. Setelah itu tinggal dipilih yang ini ya. Nah, ini adalah define range-nya. Jadi kalau kita punya hobi tadi 3, berarti kita buatnya 1 sampai 3 gitu. Kalau lebih dari 3 misalnya 4, maka 1 sampai 4. Hobi tadi kan ada 3 ya, membaca, olahraga dan musik gitu ya, berarti 3. Ini klik continue, setelah itu klik OK, maka akan keluar hasil dari uji Kruskal-Wallisnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa dapat nih, kita bisa tahu nilai Kruskal-Wallisnya atau uji H-nya sebesar 13,318, sama ya dengan data manualnya. Berarti kita bisa menyimpulkan nanti dengan tabel chi-square-nya. Begitupun yang asimsiknya. Jadi di mana uji H-nya ini, H hitungnya lebih besar daripada tabel yang terdapat pada tabel chi-square-nya. Artinya H0-nya ditolak gitu ya. H0-nya ditolak, dengan kata lain adanya perbedaan nilai fisika yang signifikan gitu ya antara ketiga hobi ini. Nah, namun untuk mengetahui yang lebih signifikan dari ketiga ini, maka kita perlu melakukan uji lanjut, namanya uji post hoc, di mana bisa membaca yang lebih signifikan, baik itu membaca, olahraga atau musik, kita bisa melihat di uji post hoc. Gimana caranya? Kita kembali ke data yang tadi, data awal kita. Nah, ini caranya adalah kita tinggal pilih seperti tadi, analyze, kemudian compare min, lalu pilih one way ANOVA. Nah, di situ kita tinggal memilih hobinya sebagai faktor, ya kan? Kemudian di sini adalah nilai ujiannya, dependent list-nya. Nah, setelah itu pilih post hoc, jangan lupa dicentang yang OK ya. Baru signifikan levelnya biarkan aja 0,05. Setelah itu baru kita dapat nih. Nah, continue, baru klik OK.
Nah, maka keluarlah hasil dari poshoknya ya. Nah, ini poshoknya. Kemudian ini Kruskal-Wallisnya tadi, ya kan? Nah, ini bisa di copy, taruh di Word kalau untuk keperluan data penelitian. Kalau untuk ini poshok analisisnya, kita bisa melihat yang bintang 1 ini adalah signifikan ya, nyata gitu. Kemudian kalau yang bintang 2 belum ada bintang 2 ya. Jadi kita melihat olahraga sama musik ketika berhubungan dengan membaca, maka lebih signifikan terhadap data hitungnya gitu ya, lebih signifikan olahraga dan membaca. Kalau olahraga, membaca dan musik, maka lebih signifikan yang membaca. Begitupun yang di bawah ini. Nah, seperti itu. Kalau ini nilai 2K-nya tadi, seperti dengan perhitungan manual kita. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.